بالله من الشيطان الرجيم. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan khalifah setelah An-Nasir lidinillah, anak beliau iaitu yang diberi gelar dengan kebesarannya adalah Al-Zahir bi Amrillah. Al-Zahir bi Amrillah. Ibnu Katsir menceritakan tentang wafatnya ayah dari beliau iaitu An-Nasir lidinillah, ya, pada hari Ahad, kata beliau, akhir dari bulan Ramadan, ya, pada tahun 622 Hijriah, ya, ini adalah tahun wafatnya Khalifah An-Nasir lidinillah Abul Abbas Ahmad bin Mustadhi' bi Amrillah. Jadi bapa beliau namanya adalah Al-Mustadhi' bi Amrillah, kemudian anak dari, ya, Abi Muhammad Al-Hasan bin Mustanjid billah, Abil Muzaffar ibn Yusuf bin Muqtafi li Amrillah, ini juga penguasa sebelumnya, Abi Abdullah Muhammad Ibn al-Mustadhir billahi Abil Abbas, ya, Ahmad ibnu al-Muqtadi bi Amrillah, ya, ini disebutkan silsilah keturunan dari An-Nasir dinillah, ya, pembela agama Allah, oleh Ibn Katsir, yang cukup panjang, ya. Kemudian setelah Al-Muqtadi bi Amrillah disebut Abul Qasim Abdullah bin Sakhirah Ibnu Muhammad Ibnu Aqaim bi Amrillah, ini khalifah juga. Abi Ja'far Abdullah bin Qadir Al-Qadir billahi, Abil Abbas Ahmad bin Ishaq Ibnu Muqtadir billahi, ya, Abil Fadl. Jadi Ibnu Katsir disebutkan dulu gelar kebesaran khalifah tersebut, kemudian kunyahnya, kemudian namanya. Jadi Ibnu Muqtadir bi Abillahi Abil Fadl Ja'far bin Mu'tadid, ya, Ja'far ibnu Mu'tadi billahi Abil Abbas Ahmad ibnu Al-Muwaffaq, ya, Abi Ahmad Muhammad ibnu Mutawakkil Allah ibni Mutawakkil Allah, Ja'far ibnu Mu'tasim billahi Abi Ishaq, ya, Mu'tasim billahi, kunyahnya Abu Ishaq Muhammad bin Harun Ar-Rashid ibnu Al-Muhtadi Muhammad bin Abdullah Abi Ja'far Al-Mansur, ini terkenal Abu Ja'far Al-Mansur Ibni Muhammad, Ibni Ali, Ibni Abdullah, Ibni Abbas, Ibni Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Abbasi, Amirul Mukminin, ya, ini adalah tentang silsilah garis keturunan daripada Khalifah Al-Abbasiyah atau para Khulafa Al-Abbasiyah. Para Khulafa Al-Abbasiyah. Taib. Ibn Katsir menceritakan pengangkatan ini dalam kitab Bidayah Nihayah. Takala wafat Al-Khalifah An-Nasir lidinillah, kana qad ahida ila ibnihi Abi Nasrin Muhammadin hadha. Jadi sebelumnya An-Nasir lidinillah mengangkat anaknya sebagai putra mahkota untuk menggantikannya jika mangkat sebagai khalifah, dan dia beri gelar dengan Al-Laqab Bil-Zahir, yang digelari dengan Al-Zahir bi Amrillah. Setelah itu wa khutibalahu alal manabir. Khutibalahu alal manabir maksudnya adalah biasanya para khatib mendoakan khalifah dan para walil ahad, ya. Kemudian setelah itu orang tuanya memecatnya dan mengganti dengan saudaranya namanya Ali. Namun Ali anak dari An-Nasir lidinillah ini wafat, yaitu pada tahun disebutkan masih, ya, tufiya fi hayati abi sanata santai asyrata, yaitu pada tahun 612 Hijriah. Jadi yang mana An-Nasir lidinillah ini cukup lama, ya. An-Nasir lidinillah disebutkan Ibnu Katsir dalam di sini masa kekuasaan beliau, ya, cukup panjang sekali. Beliau di baiat An-Nasir lidinillah dan khalifah setelah wafat ayahnya tahun yaitu 575 Hijriah, ya. Kemudian di baiat, ya, dan wafat pada umur beliau menyebutkan umurnya 69 tahun. Wa kana muddatu khilafatihi 47 sanah. Lama menjabat menjadi khalifah adalah sekitar 47 tahun, ya, 47 tahun kecuali 1 bulan, kata Ibnu Katsir. Jadi wala yakun ahadun minal khulafa al-abbasiyyin fi khilafati hadhil muddat tawilah. Jadi An-Nasir lidinillah cukup berkuasa dengan masa yang sangat panjang dan sangat lama sekali, yaitu 47 tahun, dan belum ada
yang menyaingi lama kekuasaannya dalam sepanjang itu 47 tahun tersebut ya menjadi khalifah ya, kecuali Khulafa Al-Mustansir Al-Ubaidi, itu suatu khalifah dari Ubaidiyah, kekuasaan Al-Fatimiyah di Mesir yang digelar Al-Mustansir, yang mana berkuasa sekitar 60 tahun. Baik. Kemudian ya di mana seluruh khalifah-khalifah Bani Abbasiyah kata Ibnu Katsir semuanya dari anak-anak pamannya. Ya. Nah, disebutkan ketika sakit ya beliau Al-Mustansir Al-Anasir dinilai ini ya wafat karena ada gangguan dalam saluran kandung kemihnya atau sistem pembuang airnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang sejarah orang tuanya dari Az-Zahir li Abi Amrillah. Nah, disebutkan di sini di waktu masa pengangkatannya pernah diberhentikan oleh ayahnya menjadi sebagai wali ahad atau sebagai putra mahkota, kemudian digantikan oleh saudaranya. Namun saudaranya tersebut wafat dalam masa kekuasaan ayahnya pada tahun 612 Hijriah. Kemudian kembali diangkat Al-Zahir atau anaknya Muhammad ini menjadi wali ahad yang kedua setelah sebelumnya dipecat. Kemudian ketika orang tuanya wafat, dia dibaiat dengan diangkat sebagai khalifah dan umurnya ketika itu adalah 52 tahun. Nah, ini sedikit. Umurnya sudah 52 tahun, berarti kalau kita lihat dalam sejarah sepanjang kekuasaan Bani Abbasiyah, mungkin beliau adalah khalifah yang tertua. Ya, sudah tua diangkat menjadi khalifah itu sekitar umur 52 tahun. Kalau kita lihat rata-rata umur para khalifah Bani Abbasiyah itu adalah berkisar antara 30 tahun sampai 40 tahun, itu kebanyakan. Ya, walau sebagian ada yang berumur 20 tahun ya, sebagaimana An-Nasir dinillah ini dalam usia yang sangat muda dia diangkat ya, usia yang sangat muda, kalau nggak salah umur 20 tahunan ya. Dan rata-rata umur usia para khalifah, para khulafa Bani Abbasiyah ini adalah antara 30 tahun sampai 40 tahun, itu rata-rata ya. Nah, kecuali ini Az-Zahir bi Amrillah ini beliau diangkat menjadi khalifah dan usia yang sudah sangat senja ya, tentu karena orang tuanya lama sekali. Orang tuanya lama berkuasa, yaitu sekitar berapa tadi? 47 tahun. Taib. Falam yali al-khilafah ahadun min Bani Abbas asannu minhu. Kata Ibnu Katsir, tidak ada yang menjadi khalifah dari Bani Abbasiyah, dari keturunan Abbas bin Abdullah bin Muttalib lebih tua dari dia. Dia adalah khalifah yang tertua diangkat ya. Wa kana aqilan waquran dayyinan adilan muhsinan. Nah, ini sifat kemuliaan kepribadian yang dimiliki oleh Al-Zahir bi Amrillah, yaitu kana aqilan, cerdas, waquran, sangat waqur itu bahasa kitanya lebih berwibawa ya, orang yang sangat berwibawa. Dayyinan artinya taat beragama, adilan sangat adil di dalam berkuasa, muhsinan suka berbuat baik, melakukan hal-hal positif untuk rakyatnya. Nah, ini walaupun dalam berkuasa sangat singkat sebetulnya kekuasaan dia, hanya 6 bulan lebih kalau nggak salah ya, tapi beliau melakukan perbaikan dalam masa 6 bulan itu dalam banyak hal, sehingga masa khalifah beliau yang singkat ya, kalau kita lihat memang khalifah-khalifah yang sangat berkesan itu kadang-kadang usianya sangat pendek sekali ya, keadilannya, kejujurannya, agamanya yang baik dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Katsir, raddal madzalim katsirah. Dia mengembalikan berbagai hak-hak yang diambil tanpa alasan yang benar ya, mengembalikan berbagai bentuk kezaliman yang begitu banyak. Ya, mengembalikan raddal madzalim katsirah, mengembalikan berbagai bentuk kezaliman, arti menegakkan keadilan. Ya, jika ada hak-hak yang diambil secara zalim baik oleh pejabat-pejabat negara atau para rakyat sesama mereka, khalifah ini kembali menegakkan keadilan dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Nah, kemudian ya ini
pujian dari Ibnu Katsir, ya, beliau seorang orang yang cerdas, berwibawa, beragama, adil dan suka berbuat baik. Kemudian beliau saat berkuasa mengembalikan, sebenarnya kita ingat, mengembalikan berbagai bentuk harta-harta yang dipungut tanpa cara yang hak, ya, oleh para pejabat daerah, maka dia mengembalikan hal itu kepada rakyat yang dizalimi. Demikian pula kita ingat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika berkuasa, dia mengeluarkan segala harta-harta yang diberikan hadiah, ya, kepada istrinya, karena istrinya juga anak khalifah, ya, dan dia kembalikan semua ke Baitul Mal kaum muslimin, ya, dan menjadi harta negara. Demikian pula Az-Zahir bi amrillah. Nah, beliau di awal kekuasaannya adalah menegakkan keadilan, mengembalikan segala hak kepada pemiliknya. Tentu ini ketika kita mendengar cerita-cerita ataupun begitu terkesannya keadilan, upaya keadilan yang dilakukan oleh seorang khalifah ini menjadi inspirasi hendaknya bagi setiap penguasa, ya, menjadi inspirasi bahwa di mana jika terjadi kezalim sebelumnya, maka pemimpin berikutnya harus mengembalikan keadilan itu kepada posisinya yang benar, ya, menegakkan keadilan dengan baik. Dan itu akan membuatkan semua orang akan lega, dan di awal yang baik itu dia akan mendapatkan simpatik, akan mendapatkan dukungan, ya, dari rakyatnya. Maka oleh sebab itu sebenarnya bagi penguasa, ya, tidak sulit untuk mengambil simpatik rakyat. Ya, di antaranya kalau seandainya negara itu miskin, tidak bisa memberikan hadiah-hadiah, bonus-bonus kepada rakyatnya, yang terpenting itu adalah mampu menunjukkan keadilan, ya, kepada para pejabat negara yang melanggar aturan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh banyak penguasa-penguasa yang terkenal dengan keadilannya, yaitu segala hak-hak yang dirampas, yang diambil tanpa alasan yang benar, pungutan-pungutan yang tidak jelas, ya, pajak-pajak, ini dibatalkan dan dikembalikan oleh Az-Zahir bi amrillah. Maka oleh sebab itu asqata mukusan itu pajak, pungutan-pungutan yang, ya, iuran-iuran, ya, yang dipungut dari rakyat dikembalikan, dan membebaskan rakyat dari berbagai bentuk pajak, ya. Nah, kadang-kadang rakyat mengalami sebuah kondisi, kadang-kadang tekanan-tekanan dari penguasa untuk bayar pajak, ya, maka di awal kekuasaannya Az-Zahir bi amrillah mengembalikan hak-hak tersebut, ya, dan membebaskan rakyat daripada mukusan, itu adalah pajak-pajak, pungutan-pungutan, ya. Karena qad ahdatha abuhu, yang sebelumnya orang tuanya telah melakukan pungutan-pungutan tersebut untuk biaya negara tentunya. Wasara fin nasi siratan hasanatan, dan di mana Az-Zahir bi amrillah berjalan di tengah manusia, maksudnya menjalankan kekuasaannya dengan siratan hasanah, yaitu sejarah yang baik, atau perjalanan yang baik, atau dengan pemerintahan yang sangat baik. Nah, jadi dia memerintah dengan pemerintahan yang sangat baik, ya. Hatta qila, sampai ada yang mengatakan innahu lam yakun ba'da Umar bin Abdul Aziz a'dalu minhu. Subhanallah. Sampai ada yang mengatakan tidak ada setelah Umar bin Abdul Aziz lebih adil daripada Az-Zahir bi amrillah. Jadi menunjukkan bagaimana keadilan yang betul-betul ditegakkan. Sebetulnya yang dirindukan oleh semua masyarakat itu bukan sekedar fasilitas-fasilitas, sarana-sarana, akan lebih besar rinduan daripada rindunya masyarakat itu adalah keadilan. Keadilan yang tidak memihak, ya, baik terhadap ormas, baik terhadap organisasi. Karena begitu kita lihat di negara kita ada yang selalu berteriak toleransi, tetapi kita dapatkan dalam praktek di lapangan mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka slogankan. Namun tetap ada penindasan, intimidasi, terutama dalam masalah perbedaan-perbedaan paham dalam membangun masjid, bangun sekolah, izin operasional pendidikan. Banyak sekali kendala-kendala yang ini sebetulnya tidak sesuai dengan dasar undang-undang yang berjalan, yang dipakai di negara kita, bahwa di mana kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, ya, itu sangat luas sebagaimana dijelaskan di dalam
undang-undang pasal amandemen di undang-undang kita menjelaskan kebebasan begitu luas. Nah, hendaknya hal-hal seperti ini para penegak hukum betul-betul tidak memilih teman ataupun lawan ataupun teman dekat ataupun kerabat, tidak ada di hadapan hukum itu kecuali sama. Nah, jadi ungkapan-ungkapan mengatakan bahwa derajat semua warga negara sama di bawah hukum itu betul-betul jelas ditegakkan, apakah dia penguasa atau bukan, apakah dia orang rakyat jelata. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat yang sering diproses, yang sering dibahas oleh para penulis biografi para penguasa, pasti yang sangat dimunculkan adalah keadilannya. Karena sebenarnya kita jelaskan keadilan itu nggak bisa dibeli di mana-mana. Ya, rakyat kalau kurang pangan bisa dia minjam uang kepada yang lain, bisa dia bekerja sama dengan orang lain menjadi buruh. Ya, kalau dia susah makan, minum, dia bisa berusaha dengan kerja keras. Tapi kalau keadilan itu tidak bisa ditegakkan kecuali oleh penguasa. Ya, tidak ada dijual dimanapun saja, tidak bisa diimpor, ya, atau tidak bisa juga diambil di negara lain. Kita kurang pangan bisa diimpor dan segala macamnya. Maka oleh sebab itu suatu pesan bagi setiap penguasa adalah hendaknya betul-betul menegakkan keadilan di dalam kekuasaannya. Kemudian disebutkan di sini lakin lam yahul alaihi al-haul, tetapi masa pemerintahnya enggak sampai 1 tahun. Nah, bal kana muddatuhu tis'ata ashhurin, jadi 9 bulan beliau memerintah, cuman enggak sampai 1 tahun, 9 bulan beliau memerintah al-zahir bi amrillah. Asqatal kharaj al-madi anil aradi allati qad ta'attalat, jadi beliau juga tidak memungut, yaitu kharaj itu adalah pajak atau kerjasama dengan dari pengelolaan wilayah, jika itu adalah lahan milik pemerintah lalu diolah oleh rakyat, ataupun kalau dalam Islam siapa yang mengolah itu dibagi hasil. Nah, ketika hasil itu tidak ada dan beliau membebaskan berbagai bentuk bagi hasil pada hal-hal yang tahun-tahun yang berlalu, asqatal kharaj al-madiyah anil aradi allati qad ta'atalat, jadi beliau tidak meminta pajak dan tidak meminta iuran dari hasil-hasil bumi yang tidak menghasilkan. Wada'ani ahli baldatin wahidatin wa hiya ba'quba 70,000 dinar kana abu qad zadaha alaihim fil kharaj. Kharaj ini juga disebutkan oleh sebagian ulama fuqaha itu adalah yaitu tanah yang dimiliki oleh pemerintah lalu disuruh dikelola oleh rakyat atau oleh orang-orang kafir zimmi, maka nanti dibagi persentasenya. Nah, ada satu daerah disebutkan oleh Ibnu Katsir ini namanya Ba'qubah, yaitu dia membebaskan penduduk di sana dari kharaj, sekitar 70,000 dinar. Masya Allah, 70,000 dinarin. 70,000 dinarin, yaitu sekitar berapa? 70,000 dinar. Itu bukan sedikit, kalau hari ini miliaran, 70,000 dinar. Yang mana ayahnya sebelumnya menambah pembagian persentase dari kharaj tersebut, hasil dari bumi tersebut untuk dibagi kepada pemerintah. Nah, wa kana sanjatul mahzan tazidu ala sanjatil balad nisfa dinar fi kulli mi'ah idza qabadu. Idza qabadu disebutkan di sini Ibnu Katsir, di mana nisbahnya simpanan, yaitu lebih dari simpanan negeri itu sendiri, itu separuh dinar dalam setiap 100. Jadi di mana orang tuanya sebelumnya setiap ditambah untuk hasil bumi yang disimpan ke negara itu sebelumnya hanya tazid ala ditambah setiap 100 dinar ditambah yaitu separuh dinar. Nah, setiap mereka panen.
wa idza aqbadu dafa'u bi sanjati al-balad. Bila mereka telah memungut, baru diberikan ke kas daerah tersebut. Maka fakataba ila diwan, jadi ada masyarakat ini yang melaporkan ke Az-Zahir bi amrillah tentang kondisi daerahnya dan juga kondisi penghasilan masyarakatnya. Nah, ketika beban itu berat, ya, pemberian persentase itu tidak seimbang, ada yang menulis kepada dia surat dan menyebutkan firman Allah SWT, wailul mutaffifin, yang neraka wailah bagi orang yang tidak jujur di dalam timbangannya. Al-mutaffifin itu adalah orang yang tidak jujur dalam menimbang, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsirnya lanjut ayat berikutnya, alladzina idza qtalu an-nas yastawfun. Mana kalau dia berjual beli, dia meminta timbangan dari orang lain, minta disempurnakan timbangannya, tidak boleh kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanu yukhsirun. Tapi apabila mereka yang menimbang untuk orang lain, ya, atau menakar untuk orang lain, dirugikan. Ini tidak boleh. Ini suatu perbuatan yang zalim. Ya, yang mana kalau membeli dia ingin penuh, ya, tidak mau kurang. Kalau menjual dia kurangi timbangan-timbangan tersebut. Alayadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, lalu Allah sebutkan ini peringatan bagi para penjual juga ini. Ayat ini umum, ya, baik bagi penguasa yang melakukan pungutan-pungutan yang tidak adil kepada masyarakat, ataupun para pedagang-pedagang, baik pedagang kecil, baik pembisnis, ya, miliarder, apapun usahanya, jangan pernah ketika dalam bermuamalah orang disebut dengan al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu adalah kalau dia nagih utang, menagih kepada orang lain luar biasa kerasnya. Ya, tapi kalau dia sering memotol, ya, kalau dia sering menunda perjanjian sendiri langgar, dia santai aja. Jadi sifatnya adalah enak sendiri, tidak mau sama-sama enak. Dia kalau dia pengen disempurnakan, pengen disegerakan, ya, tapi kalau orang lain dia lalai membayarnya, ya, dan dia tidak mau mengganti apa yang rusak di barang lain, tapi kalau barang dia yang rusak harus diganti. Dan banyak sekali kebiasaan masyarakat dalam hidup bermasyarakat hal seperti ini, yaitu mutaffifin. Bila menimbang untuk orang lain dia kurangi, tapi kalau dia yang diberi timbangan atau yang membeli, dia minta dicukupkan, tidak mau dia dikurangi dikit pun. Maka Allah sebutkan, tidakkah mereka itu mengetahui bahwa mereka akan dibangkit, karena ada pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Itu liyaumin azim, hari yang sangat besar, sangat agung, ya, peristiwa yang sangat agung pada hari itu. Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu manusia semuanya menghadap kepada Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Nah, ini ayat sebetulnya umum. Hati-hatilah kita di dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam bekerja sama, ya. Maka ayat ini teguran kezaliman yang terjadi di dalam berjual beli, di dalam bertransaksi, ya, maka harus diwaspadai. Ketika dia, ya, fakataba alai ba'dul kutab yaqul, kemudian ada yang menulis kepada Amirul Mukminin ini, ya mu'minin, inna tafawuta hadha 'anil 'amil madi 35,000. Jadi kata ada orang yang memberikan menuliskan surat ini kepada dia, dia berkata, menyampaikan kepada khalifah, wahai Amirul Mukminin, sungguh perbedaan tahun yang lalu itu ada sekitar 35.000, ya, selisihnya ada 35.000 dinar gitu, ya. Fa arsala yunkiru alaihi wa yaqul hadza yutraku in kana tafawutu 300,000. Nah, akhirnya Az-Zahir bi amrillah mengatakan walaupun perbedaannya, jadi maksudnya di sini ketika ada yang meminta untuk dibebaskan dari pajak, daripada iuran atau bagi hasil yang tadi bumi yang digarap, ya. Kalau kita kan banyak juga itu tanah-tanah negara yang dibentuk, dikelola oleh berbagai perusahaan, PTP, sebagaimana perkebunan dan macamnya. Nah, kalau itu yang mengelola itu masyarakat biasa ataupun kafir zimmi. Nah, ketika terjadi penghasilan yang tidak sesuai, maka dia menulis kepada khalifah. Nah, ketika sampai tulisan itu kepada khalifah, lupanya pegawainya menyebutkan ini cukup besar, itu ada sekitar
di 35.000 yang harus dimaafkan, maksudnya harus dibebaskan mereka ini. Lalu Zahir bi amrillah marah kepada pegawainya dan dia sampaikan ini dibiarkan, tidak boleh dipungut. Wa hadza yutraku, dibiarkan saja. Wa in kan tafawutu 300.000, walaupun sampai selisihnya yaitu 300.000. Kalau di sini kan 35.000 tadi, bahkan disampaikan walau selisihnya sampai 300.000 ya, 350.000 ya. 300.000 wa 50.000. Walau selisih sampai 350.000. Jadi walau selisih sampai 350. Kalau tadi kan 35.000, sekarang disebutkan oleh dia ada angka yang lebih besar dengan yaitu 350.000 walaupun segitu. Tadi hanya 30.000, kalau ini ditambah 10 kali lipat walau 350.000 kata dia. Nah, ini menunjukkan gimana seorang khalifah yang adil ya sangat akan berkesan di dalam hati masyarakatnya, dan hakikat dari pemerintahan itu adalah membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Ya, maka oleh sebab itu tidak membebankan rakyatnya dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah bi amrillah. Kita lihat ya, membebaskan ya, ketika pegawainya menyebutkan ini perbedaan cukup besar, ada 35.000 ya, tapi dijawab oleh khalifah walau perbedaan 350.000. Wa amara al-qadiyya anna kulla man sabata lahu haqqun bi tariqin syar'iyyin yusu ilaihi bila muraja'atin. Dan dia memerintahkan kepada jaksa agung ya, setiap orang ya, setiap pada qadi, kalau kita kan jaksa agung ya, setiap orang yang bisa membuktikan kepemilikannya secara syar'i bahwa dia yang punya, harus diserahkan kepadanya tanpa perlu dicek-cek lagi bila muraja'atin. Tidak perlu dicek kalau dia sudah punya bukti-bukti yang kuat. Wa qama fi an-nadhari ala amwal hasyriyah, disebutkan ini itu rajulan salihan wastakhlasa al-qada asy-syekh al-anda. Di sini dia mengangkat seorang pejabat ya, rajulan salihan, untuk melihat berbagai harta-harta yang dipungut tanpa hak ya. Kemudian dia wastakhlasa al-qada Syekh Alama Imanuddin Aba Salih. Nah, dia mengangkat sebagai di antara anggota jaksa agungnya, diangkat oleh dia adalah yaitu Syekh, seorang ulama, Imanuddin Abu Saleh Nasr bin Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Ajili Al-Hambali. Ya, disebutkan pada hari Rabu tanggal 8 Zulhijjah. Wa kana min khiyar muslimin, kata Ibnu Katsir, yang mana yang menjadi jaksa agung ini adalah seorang orang yang soleh. Ya, dia min khiyaril muslimin wa min khiyaril qudal adilin. Ya, kaum muslimin dia adalah merupakan di antara pilihan kaum muslimin dan di antara pilihan para jaksa yang adil. Ya, atau hakim yang adil ya. Nah, di sini bagaimana bahwa seorang pemimpin yang baik ya, tentu dia akan memilih bawahan-bawahan yang baik juga. Bawahan-bawahan yang jujur, bawahan yang soleh. Sehingga berbagai tugas yang dijalankan ya, membawa kedamaian, keadilan bagi masyarakatnya. Nah, ini yang tentu dalam memilih, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang lain sebelum ini, kita melihat bahwa setiap pemimpin yang baik dia mencari pejabat-pejabat yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut, terutama tentu dari sisi amanahnya ya, kejujurannya. Itu yang pertama. Ya, kemudian kedua tentu kemampuan, keprofesionalannya dalam menjabat jabatan tersebut. Nah, ini juga tuntunan sebetulnya. Ya, tidak asing bagi semua orang hal seperti ini. Ya, tetapi kadang-kadang dalam kenyataan ada penguasa-penguasa yang justru sebaliknya. Yang diangkat kolega-koleganya atau teman-temannya atau orang-orang yang bisa menutup kegagalannya dan segala macam ya, dalam cara-cara yang tidak benar. Sehingga banyak dipertanyakan, kadang-kadang kita akan mengangkat sebuah pejabat, terjadi kisruh karena di mata masyarakat, di masa orang banyak terlihat sekali kejanggalannya. Masih banyak orang yang lebih
profesional, masih banyak orang jauh lebih hebat dan mampu untuk memegang sebuah jabatan tersebut, tetapi diserahkan kepada orang-orang yang dilihat ya oleh masyarakat banyak kemampuannya sangat jauh daripada jabatan yang dipegangnya. Baik, tentu ini adalah masukan-masukan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang memiliki jabatan ya. Untuk mencari bawahan itu perlu ya, dilihat ya bagaimana keamanahannya, kemudian juga kemampuannya di dalam memegang jabatan yang akan diamanahkan kepadanya. Ini jelas sebenarnya dalam beberapa peristiwa kisahnya putri dari Yakub, putri daripada Syuaib ya, ketika dia mengusulkan kepada ayahnya untuk mengontrak Nabi Musa, inna khair man istajatu al-qawil amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Kuat di sini ya, kuat dari sisi kemampuan baik fisik ya maupun keterampilan dalam bekerja, yang memegang sebuah urusan, kemudian juga amin. Jadi ada dua. Jangan karena dia soleh diangkat tapi dia tidak mampu menjalankan sebuah tugas tersebut. Ini juga tidak bagus ya, tidak benar. Jadi harus dua hal harus terpenuhi. Keahliannya dalam bidang yang akan diberikan kepadanya, yang kedua dia juga amanah dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, yang sering ditemukan ada orang yang kadang-kadang diserahkan orang yang ahli dalam bidang itu, namun dia tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Ya, dilakukan korupsi lah, dilakukan penyimpangan anggaran dan segala macam. Kemudian juga sebaliknya, ada yang diangkat itu orang-orang yang agamanya bagus tapi dia tidak mumpuni di dalam memegang urusan yang diberikan kepadanya. Ini yang menyebabkan banyak kegagalan-kegagalan dalam berbagai urusan-urusan ataupun berbagai pekerjaan ya, dari penyebab salah satu dari unsur tadi tidak terpenuhi, imma tidak keahlian yang tidak ada ya, tapi dia diangkat walaupun dia sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang siapapun dia, kalau dia tidak ahli itu tidak menjamin cukup, karena yang harus dikerjakan, yang dia disewa untuk diangkat adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang jelas. Kemudian ada pula yang tidak hanya sekedar dia ahli kalau dia tidak orang yang bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Sebetulnya hal ini sudah berulang kita jelaskan bagaimana kekhususan setiap pemimpin kita lihat juga didukung oleh bawahannya. Ya, boleh jadi seorang raja yang soleh, seorang khalifah yang soleh, tapi bawahannya yang membuat citra buruk bagi atasannya, itu juga banyak. Sebenarnya telah kita kisahkan juga beberapa sejarah para khalifah sebelumnya. Ya, demikian pula di dalam kekuasaan modern sekarang, ya sering juga kadang-kadang pemimpin yang presidennya atau pemimpin tertingginya adalah orang yang baik, tapi bawahannya adalah orang-orang yang haus kekuasaan, orang-orang yang suka mempelintir informasi, orang-orang yang ingin menyenangkan, menunjukkan keberhasilan seluruh kepada pimpinannya agar selalu tidak digeser dari kedudukannya. Ini cara-cara yang membuat kegagalan di dalam sebuah pemerintahan. Baik, di sini disebutkan disebutkan wala ma'urida alaihi al-qada'u lam yaqbalhu illa bi syartin ay waratha zawil arham, ya faqala ati kull hadikin haqqa wa takilla wa la tattaqi siwahu. Jadi ketika ditawarkan kepada Syekh Abu Saleh Nasr bin Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Jili ini, ketika ditawarkan dia tidak menerima dengan syarat ya aywaritha ya zawil arham. Ada syarat dia sebutkan di sini tentang proses pembahasan masalah warisan. Ya. Kemudian dia berkata, khalifah berkata kepada qadi yang baru dipilih ini, kembalikan setiap hak itu kepada pemiliknya dan takutlah kepada Allah, wala tattaqi siwahu. Jangan engkau takut kepada selain Allah. Jadi dalam menegakkan keadilan memang perlu keberanian ya, nyali yang kuat. Karena kadang-kadang pelaku kejahatan itu punya jaringan-jaringan yang mematikan ya, jaringan-jaringan yang memang luar biasa. Mereka membuat kroni-kroni yang membinasakan, yang mengancam keselamatan orang-orang yang akan menghalangi
usaha mereka untuk ataupun program-program mereka. Maka oleh sebab itu penegak keadilan mesti adalah orang-orang yang benar-benar kokoh dalam keimanannya. Ya, tidak bisa diancam, tidak bisa diiming-iming, ya. Maka oleh sebab itu ditekankan oleh khalifah, wattaqillah wa la tattaqi siwah. Ya. Kamu pentingnya itu takut kepada Allah, jangan takut kepada selainnya. Wa kana min adati abihi an yarfa'a ilaihi hurrasud durubi fi kulli sabahin bima kana indahum fil mahalli min al-istima'at as-salihah wa talihah. Ya, dulu ayahnya punya pengawal-pengawal, punya intel-intel yang dipasang di berbagai tempat, mengintai berbagai perkumpulan-perkumpulan, ya, kemudian untuk disampaikan pada khalifah, ya, karena banyaknya orang-orang yang membuat makar untuk menyatukan. Maka orang tuanya saat berkuasa itu memiliki mata-mata yang begitu banyak di berbagai perkampungan dan daerah, ya. Lalu setiap pagi dilaporkan kepada khalifah jika ada pertemuan, baik pertemuan itu yang positif maupun negatif, ya, salihah atau talihah. Tak kala anaknya Az-Zahir, ya, berkuasa, semua dihapus. Amara bi tabtili dzalik kullih, suruh dihilangkan semua, ya. Tidak ada lagi pengawasan begitu, ya. Wa qala ayyu fa'idatin fi kashfi ahwalin nas wa hatki astarihim. Kata dia, untuk apa gunanya mengintip-intip urusan rahasia manusia, wa membuka dan wahati astarihim, membuka aib-aib mereka. Nah, ini subhanallah juga hal-hal yang kadang-kadang membuat keresahan di tengah masyarakat. Ya, mata-mata yang kadang-kadang suka penjilat ini, mata-mata yang kerjanya melaporkan hal-hal yang diduga-duga bagaikan suatu hal yang kepastian. Kita dapatkan kadang-kadang sebagian daripada mata-mata atau petugas-petugas yang dibentuk kadang-kadang tidak memberikan informasi yang sebenarnya, ya, dan malah kerjanya menakut-nakuti pimpinannya, ya, akan terjadi pada tanggal sekian begini, ya, sebagai informasi-informasi yang menakutkan, ya. Kadang-kadang justru tidak terbukti hal itu terjadi. Nah, ini tentu bagi pelajaran ini, ya, bahwa tidak boleh terlalu berlebihan mengintai kegiatan masyarakat, tapi perlu diwaspadai, iya. Tentu yang dibentuk untuk hal seperti ini juga orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang kerjanya ingin mencari penghasilan dari jabatan tersebut, ya. Maka Az-Zahir bi amrillah membatalkan atau menghapus wewenang tersebut atau lembaga tersebut. Tidak ada lagi, ya, intel-intel yang berkeliaran di masyarakat untuk mengintai-ngintai berbagai urusan masyarakat. Maka dia katakan, untuk apa faedahnya mengintip-ngintip rahasia orang, membuka, ya, hati itu membuka astar itu, maksudnya tirai-tirai mereka, ya. Faqila lahu inna tarka dzalika yufsidur ra'iyah. Nah, ada yang memberikan masukan kepada khalifah, kalau itu dibiarkan nanti akan rusak rakyat ini, menimbulkan kerusakan tengah rakyat, ya. Ini biasanya sering dipakai nama rakyat juga untuk membela sebuah program-program yang seperti itu, ya. Faqila lahu inna tarka dzalika yufsidur ra'iyah. Itu kalau enggak ada nanti, wah, ini rakyat akan semena-mena berbuat hal-hal yang tidak benar. Faqala nahnu nad'ullaha lahum ayuslihahum. Subhanallah, seorang khalifah apa kata dia? Kita memohon kepada Allah, mendoakan untuk mereka, semoga Allah memperbaiki mereka. Maka memang dalam sebuah hadis, ya, sebutkan Rasul khairu ammatikum, ya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah, ya, yang kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian, ya. Yusalluna alaikum yusalluna tusalluna lahum, yusalluna lakum, ya, mendoakan kalian dan juga mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian, ya. Wa syirari ammatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah alladzi tal'anunahum wa tal'anunahum, alladzi yal'anunakum wa tal'anunahum,
Pemimpin yang sangat jelek itu adalah kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Subhanallah, ini suasana yang sangat buruk antara rakyat dan penguasa yang kerjanya saling berhantam saja. Enggak ada kedamaian antara penguasa dengan rakyat. Ya. Ia saling mendoakan hal yang buruk. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Na'udzubillah min tilkal hal, ya. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut, ya. Maka pemimpin yang baik itu adalah, ya, pemimpin yang mendoakan rakyatnya, sebaliknya rakyat juga mendoakan pemimpinnya. Wa talaqa man kana fi sujun mu'taqalan 'alal amwalid diwaniyah. Ya. Dan dibebaskan dari tahanan orang-orang ditangkap karena awal diwaniyah, hal-hal yang terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana. Ya. Kemudian waradda alaihim ma kana istukhrija minhum qabla dzalika min al-madzalim. Dan dikembalikan kepada mereka apa-apa yang diambil dari mereka sebelum itu dari kezaliman. Jadi bagai pajak mungkin tak terbayar, ditangkap apa semacam, berbagai hak-hak itu dikembalikan. Dia tertangkap karena dalam urusan harta gitu, maka dia mengembalikan hak-hak orang tersebut yang dizalimi. Warsa ilal qadi bi 10,000 dinar yuwaffa biha duyuna man fi sujunihi minal madinin alladzina la yajiduna wafaan. Dia kirim kepada qadi atau jaksa agung sekitar 10,000 dinar untuk membayar hutang-hutang orang yang ditangkap karena tidak mampu membayar hutangnya, yang mereka yang tidak bisa membayar hutangnya. Subhanallah. Ya, raja yang begitu, atau khalifah yang begitu baik sekali. Jadi orang-orang karena ditahan karena urusan harta, karena urusan bisnis, karena hutang failit dan ataupun rugi, tidak memiliki biaya untuk bayar hutangnya, dia ditahan, maka khalifah membebaskan mereka dan dibayar hutangnya oleh negara. Nah, subhanallah. Wa farraqa fil ulama, dan di antara bagaimana dia ulama pun mendapatkan perhatian, ya, baqiyatal mi'ah alfin, yaitu sekitar 100,000. Ya, dia bantu para ulama, itu sekitar 100,000 dinar. Ya, dibagi-bagikan kepada para ulama. Wa qad lamahu ba'dun nas fi hadhihi tasarrufat. Karena begitu banyaknya hal-hal, ya, kebijakan-kebijakan yang membawakan kebaikan bagi rakyatnya, ada yang mengkritik dia atas tindakan tersebut. Ya. Faqala inna fatahtu dukan ba'dal asr. Nah, ini juga kisah yang aneh. Dia ketika saat mengangkat jadi khalifah, dia itu usianya kan sudah senja. Maka dia katakan, kalau orang sudah buka dukan, kalau sore apa yang dapat dia? Untung apa yang bisa dia beri? Dia mau beruntung bagaimana? Karena hari sudah sore, tidak lama ini. Maka dia sebutkan di sini, dia jawab, saya sudah buka warung sudah sore, buka warung sudah sore. Nah, ini juga ibarat bagi teman-teman yang dagang, kalau buka warung mulai dari pagi, jangan sudah sore, karena sore itu orang-orang sudah pada belanja dan juga waktu untuk berdagang sudah hampir tutup, ya kan? Fadharuni amal salihan wa af'al khair. Ya, di waktu saya sedikit ini, sudah sore saya berdagang. Artinya dia gambarkan dia dalam menjabat kekuasaan khilafah itu sebagai dagangan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka dia katakan, saya sudah terlambat buka toko. Biarkan saya melakukan amal-amal soleh dan melakukan amal-amal kebaikan. Karena tidak ada masa buat dia untuk berbuat baik banyak. Maka dia kelontorkan perbuatan-perbuatan kebaik kepada umatnya, kepada rakyatnya, dengan membantu rakyatnya yang tidak mampu membayar hutang, yang ditangkap karena ditahan karena berurusan hutang piutang, dibayar hutang masyarakat tersebut yang mereka ditangkap gara-gara tidak punya dana untuk membayar hutang. Demikian juga memberikan berbagai hadiah, pertolongan dan juga perhatian kepada para ulama. Nah, ada yang mengkritiknya hal itu. Sebagian ada yang mencelahnya atas perbuatan tersebut. Maka dia jawab, saya ini buka toko sudah sore hari. Fadharuni amal salihan wa af'alil khair. Ya, biarkan saya ingin berbuat amal soleh yang banyak tentunya dan membuat kebaikan yang banyak. Pakami kedaru ma baqitu aish. Ya, berapa lagi sisanya saya ini bisa lamanya saya hidup gitu. Ya, berapa ukuran apa yang masih tersisa di umurku, begitulah.
Karena dia sudah, sebenarnya kita jelaskan sebelumnya, sudah 52 tahun umurnya ketika diangkat ya menjadi khalifah. Maka dia katakan, saya obral sekarang ini. Buka toko udah sore hari, harus obral kalau ingin dapat pembeli, ya gitu kan, mendapat keuntungan. Walam tazal hadhi siratahu, ya, dan inilah bagaimana menjalankan politik dan kuasanya, beginilah kehidupannya dalam kekuasaannya, hatta tufiya amil ati kama sayati, dan beliau meninggal pada tahun berikutnya. Wa rukhasatil ash'ar fi ayamihi, dan harga-harga barang turun pada masanya. Ini menunjukkan bahwa harga barang kebutuhan masyarakat itu juga menjadi rinduan masyarakat, harga-harga barang terjangkau ya. Maka kalau kita lihat ketika ulama Ibnu Katsir dalam kitab Biyaniyah selalu menyebutkan ketika musibah-musibah disebutkan adalah yaitu ghala, yaitu barang yang mahal. Ya, dan ini sudah berkali-kali juga kita ceritakan dalam beberapa peristiwa. Itu ketika terjadi masa pancaklik, terjadi kemahalan barang yang luar biasa. Nah, sebaliknya di antara perhatian pemerintah ya dalam kekuasaannya, sesuai dengan yang kita lihat dalam perjalanan sejarah Islam, yang kita lihat perhatian terhadap keadilan, perhatian terhadap pangan, perhatian terhadap dua ini nih. Karena masyarakat bila barang-barang terjangkau, walaupun mereka tidak memiliki kekayaan yang pendapatan per kapitanya tidak besar per tahun masyarakat tersebut, tetapi yang penting kebutuhan harian mereka terpenuhi, itu juga membantu menenangkan masyarakat ya, dan terhindar dari berbagai bentuk penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, apakah itu pencurian, penganiayaan, perampasan, pungutan-pungutan yang liar segala macamnya ya. Nah, di antara pujian di masa ini, wukhrokhasatil as'aru fi ayamihi, harga-harga barang murah di zaman kekuasaan beliau ini. Wa kana qabla dzalika fi ghayati syiddal ghala, di sebelumnya harga barang sangat mahal dan tinggi sekali. Subhanallah. Begini, kita harus tahu, harus kita sadari, semuanya yang mengatur di alam ini kan Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang pemimpin itu benar-benar ya dekat dengan Allah, Allah berikan kemudahan dalam kekuasaannya. Ya, maka Rasul kita menyebutkan yassiru wa la tu'assiru, beri kemudahan, Allah akan berikan kemudahan. Ya, maka disebutkan man waliya min amri ummati farafaqa bihim, ya, Allahumma waliya min amri. Rasulullah SAW mendoakan pemimpin ya, barang siapa yang mengurus urusan umatku ini, farafaqa bihim, dan dia berlaku lemah lembut, berkasih sayang terhadap umatku, farfuq bihi, maka lembut juga kepada dia ya Allah, berikan ketenangan, kemudahan kepada dalam berkuasa tersebut ya. Dan barang siapa wamulia amri fasyaqqa alaihim, mempersulit umatku, kata Rasulullah SAW, fashku alaih, beri kesulitan dalam hidupnya. Maka kadang-kadang sebagian kita dapati pemimpin-pemimpin yang dalam urusannya jauh dari keadilan, jauh dari kejujuran, ataupun membuat rakyatnya susah, Allah lebih mempersusah urusannya. Maka tidak terbuka jalan-jalan dia untuk memberikan solusi dari masalah-masalah bangsa yang dia urus, karena dia jauh dari Allah SWT dan dia membuat rakyatnya susah. Di samping juga dia tidak mendapatkan doa yang baik dari rakyatnya. Maka oleh sebab itu, bagi para pemimpin ya, ciptakan ketakwaan, hadirkan ketakwaan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, karena yang bisa memberikan solusi-solusi itu dalam masalah-masalah yang dihadapi dalam mengurus bangsa dan rakyat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri. Ya, berikan ketenangan kepada masyarakat, terutama adalah sumber dasar kekuasaan itu, pondasi kekuasaan tadi disebutkan adalah keadilan, dan itu tidak bisa didapatkan oleh rakyat dengan cara bagaimanapun kecuali dengan melalui penguasa. Kemudian memperhatikan tentang harga-harga pasar. Nah, jangan sampai harga-harga bahan pokok ditimbun oleh orang-orang yang haus tamak dengan keuntungan duniawinya, yang bisnis yang jahat. Nah, ini perlu juga. Ya, alhamdulillah di negara kita ada Bulog yang bisa mengurus. Harusnya Bulog menangani 9 kebutuhan pokok tersebut, tidak diberikan bebas ke pasar dan harga diatur, sehingga tidak lagi ada permainan-permainan harga yang ketika rakyat lagi panen harga anjlok, ketika rakyat tidak. Dan banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat seperti ini. Tentu solusi-solusi ini ya datang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pentingnya. Maka disebutkan di sini efek dari keadilan yang dia lakukan
ya, rakyatnya mendapatkan kehidupan sejahtera, harga-harga barang terjangkau, ya, yang sebelum ini disebutkan Ibnu Katsir adalah harganya sangat melonjak sekali, ya. Hatta innahu fi ma haka Ibnu Al-Athir, Ibnu Athir menceritakan tentang kisah di sini, ukulatul kilab wasananir, bahkan sebelumnya begitu mahalnya barang-barang, ya, Ibnu Athir menceritakan sampai ada orang yang makan anjing dan makan kucing, wal maitat, bangkai-bangkai, bibiladil Jazirah wal Mosul, yaitu di negeri Jazirah dan Mosul, ya. Fazala dzalika fi ayamihi, ini semua di masa pemerintah Az-Zahir bi amrillah itu hilang semua, subhanallah. Jadi memang Allah sudah janjikan, ya, walau an ahlul qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alim barakati minas samai wal ard, Allah janjikan akan buka keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Walakin kadzdzab fa akhadhum ma kanu yaksibun, tapi mereka justru mendustakan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, melecehkan aturan-aturan Allah, maka Allah berikan kesusahan kepada mereka. Jadi ini adalah bagaimana menciptakan negeri yang makmur, dasarnya adalah dengan membina masyarakat, memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, demikian pula para penguasa. Baik. Maka hal itu hilang semua di masanya, kata Ibnu Katsir, wa zala fi ayyami walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Wa kana hadzal khalifah adh-dhahir hasan al-syakli, ya, dia juga seorang yang tampan, malihal wajah, ya, ganteng, ya, abyadul mushraban humra, putih agak kemerahan kulitnya, halwatus syama'il, manis sekali, istilahnya, keutamaan, banyak sekali kelebihan-kelebihannya, syadidul quwa, orang yang sangat kokoh pendiriannya. Nah, inilah sekilas tentang bagaimana Khalifah Adh-Dhahir bi amrillah. Artinya di sini, ya, inti dari untuk mencapai kesejahteraan rakyat memang dimulai dari keadilan, kemudian juga masalah pangan, ya, kebutuhan pokok masyarakat diperhatikan. Demikian pula bahwa kemudahan-kemudahan akan didapat oleh seorang pemimpin bila dia juga mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, karena Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang mau bertakwa kepada Allah berikan solusi bagi segala masalahnya. Wa may di sini umum siapa saja, dia fakir miskin, ya, orang kaya, penguasa, rakyat jelata, wa may siapa saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang tua susah mendidik anaknya, tolong koreksi takwa kepada Allah. Suami istri susah dalam berbagai masalah yang dihadapi, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, hendaklah berbagai pasangan itu mengoreksi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan dia solusi dari masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini lagi rezeki yang akan dia dapat dari arah yang tidak dia kira-kira. Kesehatan, rezeki, ya, rezeki itu bukan maksudnya naik gajinya, bukan begitu saja. Bukan rezeki maksudnya hal yang dimakan dipakai saja, tidak. Tapi kesehatan adalah rezeki, ya, keberkahan adalah rezeki, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu kunci dari membina, kalau kita lihat sudah sekian peristiwa yang kita baca dalam sejarah, ya, sampai semenjak dari Khulafaur Rasyidin atau masa Rasulullah SAW, terus sampai hari ini kita belajar sirah, sejarah, tarikh Islami di masa Khilafah Abbasiyah, selalu kita lihat kapan rakyatnya makmur dan tentram, senang, bahagia. Kita lihat dimulai juga dari pemimpinnya yang begitu baik, ya, yang adil, kemudian rakyatnya yang dekat kepada Allah, ya. Maka intinya kesejahteraan itu hanya bisa diraih dengan menjalankan aturan agama Allah di muka bumi ini. Selama kita masih mencari kebahagiaan di luar konsep yang diturunkan Allah, maka selama itu pula kita akan hanya kebahagiaan itu sebagai impian belaka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dilihat dalam tarikh Al-Khulafa ini, di sini Ibnu Katsir tidak menyebutkan tentang wafatnya di sini, ya, karena beliau wafat pada tahun 623, ya, mungkin dibahas oleh, di sini disebutkan, ya. Di sini wafatnya Khalifah Adh-Dhahir bi amrillah, ya. Kemudian menjadi khalifah anaknya Al-Mustansir, ya. Jadi wafatnya khalifah ini rahimahullah pada hari Jumat,
tanggal 13 ya, waktu duha dari bulan Rajab pada tahun 623 Hijriah ya. Itu tahun 623 Hijriah. Walam ya'lamin nasu bi mauti illa ba'da shalah. Jadi tidak ada yang tahu tentang wafatnya beliau kecuali setelah salat Jumat. Yaitu beliau wafat hari Jumat ya. Ya, sewaktu duha, dan tidak ada masyarakat belum tahu tentang wafatnya beliau kecuali setelah salat Jumat ya. Pada alahul khutaba yauma idzin ala manabir ala adatihim. Kemudian para khutaba, ini juga adab para khutaba ya, para penceramah hari Jumat, para khatib-khatib hari Jumat. Satu hal yang perlu dilakukan oleh semua khatib adalah tidak melupakan doa itu untuk pemimpin. Ini adalah da'bu Ahlussunnah wal Jamaah, adalah tuntunan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu memohon kepada Allah di tempat yang mulia tersebut ya, bukan dijadikan sebagai mimbar khutbah Jumat sebagai alat untuk memprovokasi masyarakat ya, mengasut masyarakat untuk melawan kepada penguasa, tapi jadikanlah mimbar Jumat itu untuk jalan untuk kebaikan para penguasa, di antara mendoakan para penguasa. Taib. Bahkan khilafatuhu tis'ata asyhur, ini sudah saya sebutkan sebelumnya, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa masa khalifah beliau hanya 9 bulan 14 hari ya. Dan umurnya kita wafat itu 80 wa umru sintani wa khamsuna sana. Ya, beliau wafat pada umur 52 tahun. Wa kana min ajwadi Banil Abbas siratan, dan dia termasuk pemimpin yang sangat baik sejarah kehidupannya, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa ahsanihim sariratan, yang paling baik akhlak dan budi pekertinya ya. Wa aktsarihim ata'an, dan paling banyak memberikan hadiah-hadiah pemberian kepada masyarakat. Wa ahsanihim manzaran wa ru'aan ya, dan gantengnya itu yang sangat baik ya. Wa ahsanihim sangat baik dalam penampilannya. Walau tal muddatu la salahat ummah salahan katsiran ala yadayhi, kata Ibnu Katsir, seandainya masanya lebih panjang tentu umat akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa, salahan katsiran ya, hal-hal yang sangat baik akan banyak diraih oleh umat melalui kekuasaannya. Walakin haballahu taqribahu wa izlafahu ladaihi, tapi Allah lebih mencintainya, maka Allah lebih cepat memanggilnya ya. Faqtarahu ma indahu wa ajzalahu ihsanahu, maka Allah memilihkan yang terbaik di sisinya buat sekhalifah dan memberikan keberuntungan jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukannya ya. Waqad zakarna ma i'tamadahu fi awal wilayati min itlaqil amwal diwaniyah, di mana kita telah menjelaskan Ibnu Katsir di awal kekuasaannya dia memberikan yaitu itlaq, yaitu harta pungutan ya, harta iuran-iuran di masyarakat itu dibebaskan. Waradil mazalim, membebaskan kezalim-kezalim, wa isqatil muqus, meniadakan pajak, wa takhfil kharaj, meringankan yaitu pembagian persentase dari aset-aset yang dikelola, aset tanah negara yang dikelola oleh masyarakat. Wa daidun amman ajaza an qada'iha, membayarkan hutang-hutang orang yang tidak mau membayar hutangnya. Wa ihsanu ilal ulama wal fuqara, dan suka memberikan kebaikan kepada ulama dan para fakir miskin. Wa tawallihi zawil diyana, dia mengangkat pejabat-pejabat yang memiliki agama. Nah, ini intinya di situ. Ini sumber-sumber kebagaimana sejahteraannya, dia mengangkat pejabat-pejabat yang memiliki pemahaman agama yang baik. Ya. Kemudian waqad kana kataba kitabal ulati ra'iyah, dan dia pernah menulis sebuah instruksi kepada para pejabat-pejabat, gubernur-gubernur ya. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. I'lamu annahu laisa imhaluna ihmalan, jadi diberilah waktu kepada pejabat-pejabat itu untuk membalikan kezalim-kezaliman, harta-harta yang diambil secara tidak sesuai aturan yang benar ya. Maka dia bilang, kami memberikan waktu bukan waktu kami tidak tahu ya. La imhaluna imhalan, jadi kami memberikan kesempatan untuk memberikan menegakkan keadilan itu, artinya kami melupakan. Wala ighda'una ihtimalan ya, ighda'una ihtimalan lakin linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata beliau di sini, beliau memberikan kesempatan untuk para pejabat-pejabat tersebut memperbaikilah administrasinya, mengisi bagaimana urusan dengan rakyatnya ya. Tetapi kata beliau,
kami ingin melihat, menguji di antara kalian siapa yang baik amalannya. Wa qad ghafarna lakum ma salafa min ikhrabil bilad. Ya, dia memaafkan berbagai hal-hal yang terlalu daripada membuat kerusakan di dalam negeri. Ya, maksudnya wa tashridir ri'aya, dan banyaknya rakyat-rakyat menderita, ya, wa tahbihi sum'ah, dan begitu buruknya atau namanya sum'ah, ya, kehormatan, yaitu popularitas dari penguasa khalifah rusak kena pejabat-pejabat yang tidak jujur dalam pemerintahannya. Maka dia menyebutkan bahaya itu. Wa idhar batil al-jali fi suratil haqqi khafi hilatan wa makidatan, dan memperlihatkan sesuatu kebatilan, ya, dalam bentuk hal yang benar secara tersembunyi, dan tipuan dan siasat. Wa istasmiyatil isti'sal wa ihtiyaj istifaan wa istidrakan, ya, menamakan sesuatu yang pada asarnya itu kezaliman, mengambil hal-hal yang tidak benar dengan cara-cara yang siasat-siasat, ya. Li'aghrarin entahaztum purasa, kalian mengambil kesempatan itu untuk menindas, untuk memungut, mengambil harta rakyat segala macamnya, ya. Maka ini cara-cara, ya, yang peraturan-peraturan yang memberatkan, tujuannya untuk mensiasati bagaimana harta-harta rakyat bisa dikumpulkan. Mukhtalasatan, ya, mukhtalasatan min barasinil laisin basil. Jadi disebutkan ini bagaimana curian-curian itu disebutkan sebagai kotoran, maksudnya hewan, singa, ya. Wanya bi asadin mahibin, dan ini maksudkan dia oleh taring-taring singa yang ditakuti. Tattafiquna bi alfadin mukhtalifatin ala ma'nan wahid. Sebetulnya kalian mengungkapkan ungkapan yang berbeda-beda, cuman tujuannya satu, membuat aturan ini dan ini dan itu, ya, tujuannya satu. Ya, wa antum umana'uhu wa siqatuhu. Sadarlah kalian bahwa kalian itu adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatumiluna ra'yu ila hawakum. Di sini disebutkan oleh, ya, Taib, di sini sebutkan oleh beliau, kalian mempergunakan berbagai kebijakan-kebijakan untuk memenuhi hawa nafsu kalian. Wa tamzujuna batilakum bihaqqihi fa yuti'ukum wa antum lahu asuna. Lalu kalian campur hak-hak yang batil dengan kebenaran, ya. Lalu Allah memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta, tapi kalian berbuat durhaka kepadanya, ya. Wa fiqakum wa antum lahu mukhalifun. Allah memudahkan kalian untuk berkuasa, sedang kalian masih tetap menentang perintah-perintah Allah SWT. Wa al-an qad badallahu bi khaufikum amna. Sekarang Allah memberikan rasa takut kalian, mengganti rasa takut kalian dengan rasa aman. Wa bi faqrikum ghina, dan rasa kemiskinan menjadi kaya. Wa bi batalikum haqqa. Jadi disebutkan oleh beliau sekarang kondisinya sudah banyak perbaikan, ya, tidak ada lagi rakyat merasa ditakut-takuti, dan kemiskinan sudah mulai berkurang, artinya ekonomi menaik bagus, dan juga kebenaran mulai bangkit, ya, kebatilan mulai tersembunyi, dan Allah memberikan sultan kuasa kepada kalian, tuqilul atharah, yuqilul atharah, ya. Kemudian Allah menyingkirkan kesalahan-kesalahan kalian, artinya memaafkan, wala yu'akhidu illa man asarra. Jadi sekarang katanya Allah tidak akan mengadab kecuali orang yang masih tetap melakukan kezaliman terus-menerus, ya. Walin takum illa liman istamarra, dan Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali orang yang masih tetap tidak mau bertobat. Ya'murukum bil adli wa huwa yuriduhu minkum. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, dan itu yang diinginkan Allah. Wa yanhaakum 'anil jawri wa huwa yakrahu lakum. Dan Allah melarang kalian berbuat kezaliman, dan Allah tidak suka hal itu kalian lakukan. Yakhafullah ta'ala wa yakhafukum makrahu. Di sini maksudnya beliau menyebutkan khalifah di sini memberikan kalian penyadaran kepada kalian agar kalian takut kepada Allah, ya, dan Allah pun bisa memberikan tipu daya kepada kalian, maka hati-hatilah. Wa yarjullaha ta'ala yuraghifukum fi ta'ati, dan Allah khalifah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan harapan, ya, dorongan kepada kalian untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in salaktum masalikal khulafa illa fi ardihi wa umanahi ala khalqihi wa ila halaktum wassalam.
ya, kalau kalian ya mau mengikuti jalan-jalan para khalifah Allah di muka buminya dan orang-orang yang dipercayanya terhadap makhluknya, jika tidak Allah akan membinasakan kalian. Wassalam, ya. Dan beliau menyebutkan dan gini, bagaimana beliau memberikan nasihat kepada para pejabat-pejabat, para peminta-minta daerah begitu ya. Wida fi dari riqaun makhtumatun lam yuftah. Jadi di sini ada sebuah riqa, bungkusan yang diikat dan tidak dibuka. Fiha si'ayatun ilai bisabi unasin katsira min wulati ghairihim. Si ayat di dalamnya banyak sekali permohonan-permohonan ya yang diajukan oleh masyarakat yang belum kepada ataupun aduan-aduan dari masyarakat kepadanya daripada berbagai pejabat-pejabat lainnya. Walam fatah sitran linnas. Ya, kenapa beliau jadi semua laporan-laporan itu beliau simpan dan beliau tidak membuka kepada ke publik itu ya, ke media. Ini untuk menutup aib, sitran linnas. Wiridan min a'radim, untuk menjaga kehormatan mereka. Rahimallah. Ini juga bagaimana beliau di samping menasihatkan para pejabat-pejabat negaranya, di waktu yang sama beliau juga tidak mempermalukan pejabat-pejabat itu di hadapan rakyatnya. Subhanallah. Ini bagaimana beliau ya ketika ditemukan sebuah bungkusan yang terikat di rumah beliau saat beliau meninggal, rupanya isi adalah aduan-aduan, berbagai laporan-laporan ya dari rakyat kepada beliau tentang pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat negara, pejabat khalifah ya, itu banyak sekali laporan-laporan di dalamnya, tapi beliau tidak membuka ke publik hal itu untuk menjaga kehormatan para pejabat tersebut. Nah, akhirnya beliau menulis surat ini. Dari surat beliau kelihatan beliau memberikan nasihat kepada para pemimpin ya, para bawahan-bawahan beliau, menterinya dan para pejabat-pejabatnya. Beliau memberikan nasihat yang begitu indah dalam sebenarnya tertulis dalam istilahnya surat pribadi beliau kepada pejabat tersebut. Baik. Nah, ini juga beliau menjaga kehormatan para pejabat beliau daripada kehormatannya tidak disebarkan ya, tidak dipermalukan di hadapan rakyat. Wa qad khalafa min aulad asyratan dzukuran wa inathan. Beliau meninggalkan 10 orang anak laki-laki dan perempuan. Di antaranya anaknya yang paling besar adalah yang dibiat dan khalifah, setelahnya itu Abu Ja'far Al-Mansur yang diberi gelar dengan Al-Mustansir Billah, dan dimandikan oleh anak beliau yang ini ketika meninggal itu Ghassalahu Muhammad Al-Khayyat wal-Awa'idh, itu yang memandikan ketika beliau wafat adalah namanya seorang ulama yaitu Muhammad Al-Khayyat ya. Wadufina fi dar khilafah, beliau dikuburkan di permakaman para khalifah, kemudian dipindahkan kepada perkuburan Rasafa, ini perkuburan yang biasa di sana dikuburkan para khalifah-khalifah sebelumnya. Itulah sedikit pelajaran dapat kita ambil dari masa pemerintahan Khalifah Al-Zahir bi amrillah.